Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera dari Tuhan kita selalu menyertai saudara dimanapun Anda berada saat hari ini. Pada kesempatan ini saudara, saya berbagi kebenaran firman Tuhan bagi saudara, berharap akan pertolongan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, berharap akan pertolongan Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya kekuatan kita. Tuhan adalah sumber segalanya dalam hidup kita. Tanpa Tuhan, hidup ini tidak ada artinya. Tanpa pertolongan Tuhan dalam hidup kita, kita tidak bisa hidup saat ini. Kita semua ada saat hari ini, itu semuanya karena anugerah Tuhan. Terkadang kita tidak mengerti akan pertolongan Tuhan. Terkadang kita tidak memahami apa rencana Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga kita bertanya-tanya, bagaimana itu pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada saat hari ini kita akan belajar di dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-21 sampai yang ke-28 mengenai kisah seorang ibu Kanaan yang percaya kepada Kristus. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan bagi saudara. Beginilah firman Tuhan, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kukehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Dari kebenaran firman Tuhan ini saudara, kita belajar dari seorang ibu dari Kanaan. Dia sangat mengharapkan akan pertolongan Tuhan. Dia sangat mengharapkan ada mujizat, sehingga ia mau datang kepada Yesus. Ada 3 hal yang kita pelajari dari kisah ini. Yang pertama, bagaimana yang dimaksud dengan berharap akan pertolongan Tuhan. Yang pertama yaitu kita mau datang kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh perempuan Kanaan ini. Dia mau datang kepada Tuhan. Dia mau menjumpai Yesus. Ia menyampaikan semua pergumulan dalam hidupnya. Dia menyampaikan semua yang ada di dalam isi hatinya. Ia mencurahkan semua beban hidupnya kepada Tuhan. Namun ketika ia berjumpa dengan Yesus, dia menghadapi banyak tantangan. Ia menghadapi banyak rintangan. Ketika ia berjumpa dengan Yesus, apa yang terjadi? Ia ditolak. Murid-murid Tuhan Yesus tidak suka dengan perempuan itu, karena perempuan itu datang kepada Yesus dengan berteriak-teriak. Tetapi apa yang dilakukan perempuan itu? Dia tidak menyerah. Dia tetap menyampaikan dan memohon kepada Tuhan. Dan hal yang kedua yang kita pelajari dari kisah ini yaitu tetap sabar. Walaupun perempuan Kanaan ini ditolak, Tuhan Yesus berkata, "Aku hanya diutus bagi domba-domba bagi umat Israel." Tetapi perempuan itu tidak menyerah. Dia tetap sabar menunggu jawaban dari Tuhan. Bahkan dikatakan dia tetap menyembah. Dia menyembah kepada Tuhan. Dia terus menyembah kepada Tuhan. Walaupun mujizat yang Tuhan Yesus dikhususkan kepada bangsa Israel, tetapi perempuan karena dia percaya bahwa ada belas kasihan Tuhan.
Dan yang ketiga yang dia lakukan adalah dia tetap percaya. Dia percaya bahwa Tuhan itu sangat mengasihi dia. Dia percaya bahwa mujizat itu pasti ada. Dia percaya bahwa pertolongan Tuhan itu ada di dalam kehidupannya. Walaupun dia adalah orang berdosa. Walaupun dia bukan umat Tuhan. Walaupun dia bukan termasuk bangsa Israel. Tetapi dia percaya bahwa Tuhan mendengarkan doanya. Dan seketika saudara, ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, mujizat itu nyata, di mana anaknya sembuh, di mana anaknya sebelumnya kerasukan setan yang begitu hebat dan dahsyat. Namun ketika ia mau datang kepada Yesus, dia sabar menunggu jawab, dia tetap percaya. Mujizat itu nyata. Kalau kita mau berharap akan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita, ya belajarlah untuk mau datang kepada Tuhan. Tak usahlah datang kepada yang lain. Tak usahlah percaya kepada yang lain. Cukup beriman kepada Tuhan Yesus. Sebab hanya Yesus satu-satunya jawaban dalam hidup kita. Dan ketika saudara sudah menyampaikan isi hatimu kepada Tuhan, belajarlah sabar. Belajarlah sabar menunggu waktu Tuhan. Sebab waktu Tuhan adalah pasti yang terbaik. Dan yang ketiga saudara, kita harus tetap percaya. Jangan menyerah. Jadi kalau kita percaya bahwa Tuhan itu adalah mempunyai kuasa, ya belajar percaya. Jangan hanya gara-gara saudara tidak sabar menunggu jawaban dari Tuhan, sehingga saudara tidak mau menyembah Tuhan, sehingga saudara tidak mau berharap kepada Tuhan. Ingat saudara bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dia akan menjawab pas pada waktunya yang sesuai dengan kehendaknya. Di sini kita mau belajar Tuhan, saudara, bahwa jika kita mau berharap kepada Tuhan, kita harus bersandar akan kehendak Tuhan. Biarlah semua yang terjadi dalam kehidupan kita, biarlah menjadi kehendaknya Tuhan.